Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harif Praetno, nomor BP 0024. Di sini saya menjelaskan pengertian dari routing dinamik. Routing dinamik adalah router yang meroutingkan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis membuat routing yang baru. Routing dinamik merupakan routing protokol digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marina Elvera, BP 0026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis protokol routing dinamik. Yang pertama ada RIP. RIP merupakan kependekan dari Routing Information Protocol. RIP biasanya digunakan pada jaringan LAN, WAN, sehingga diklasifikasikan ke dalam Inferior Gathering Protocol yang disebut dengan IGP. Protokol ini biasanya mengupdate routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian, router selanjutnya akan memberikan informasi tentang router selanjutnya yang terhubung dengan router tersebut. Yang kedua ada IGRP. IGRP merupakan kependekan dari Inferior Gathering Routing Protocol. Protokol ini dikembangkan pertengahan abad 80-an oleh Cisco System dengan tujuan untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing pada sistem otonomi. IGRP menggunakan routing berdasarkan jarak secara sistematis, sehingga IGRP mempertimbangkan bandwidth, delay, beban, dan keandalan sebelum memilih rute untuk mengirim data tersebut. Yang ketiga ada EIGRP. EIGRP merupakan kependekan dari Extended Inferior Gathering Routing Protocol. Protokol ini merupakan perkembangan dari IGRP. IGRP masih menggunakan routing berdasarkan jarak yang dihitung secara sistematis. IGRP hanya mengupdate berdasarkan incremental sehingga mengurangi beban kerja pada router dan jumlah data yang ingin dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, nomor BP 027. Baiklah, di sini saya akan menyajikan tentang ciri-ciri dan fungsi routing dinamik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, router berbagi informasi routing secara otomatis. Yang kedua, jumlah gateway sangat banyak. Yang ketiga, routing table dibuat secara dinamik. Yang keempat, membutuhkan protokol routing seperti RIP, OSPF, dan lain-lain. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing tablet pada router. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Pazira akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dinamik routing. Ada kelebihannya. Yang pertama, cocok untuk area besar atau luas. Yang kedua, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network, baru tidak perlu router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Yang keempat, router secara otomatis berbagi informasi. Yang kelima, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang terakhir, administrasi tidak cukup untuk ikut campur tangan. Ada kekurangannya. Kekurangannya adalah yang pertama, beban kerja otomatis lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama karena router men-broadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar router mendapat semua alamat IP yang ada. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Hikmawati Setianingsih akan menjelaskan perbandingan routing statik dengan routing dinamik. Yang pertama yaitu routing statik, berfungsi pada protokol IP. Yang kedua, router tidak dapat membagi informasi routing tabel,
dibuat dan dihapus secara manual, tidak menggunakan routing protokol, mikroskop mendukung multi-mode system seperti router. Sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP atau USPF. Yang terakhir, mikroskop mendukung RIP untuk RIP dan IPX dan SPX. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Hardianti, BP 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara setting routing dinamis RIP di Cisco Packet Tracer. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer di komputermu. Jika belum ada, silakan install terlebih dahulu. Yang kedua, keterangan penggunaan kabel pada jaringan. Untuk mengkoneksikan peralatan yang berbeda, gunakan kabel strike. Contohnya seperti menghubungkan switch dengan router, hub dengan router, switch dengan PC, hub dengan PC. Untuk mengkoneksikan peralatan yang sama, gunakan kabel cross. Contohnya seperti menghubungkan router dan router, PC dengan PC. Yang ketiga, ketentuan konfigurasi interface antar device, yaitu router ke router. Serial, konektor warna merah yaitu menggunakan serial DTE. Router ke switch. Fasternet, bisa menggunakan Ethernet tapi lebih direkomendasikan menggunakan Fasternet karena lebih cepat. Switch dan PC menggunakan Fasternet. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedi Rianda, nomor BP 0028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi routing dinamik. Berikut ini adalah cara konfigurasi routing ERGP. Yang pertama, kita buat topologi seperti di bawah ini. Kita memiliki 3 buah router, 3 buah switch, dan 9 PC, di mana dibagi dari 3 PC setiap switchnya. Yang kedua adalah setting IP PC dengan cara double klik pada PC. Pilih desktop lalu IP configuration. Seperti gambar di bawah ini. Berikut ini adalah list IP yang saya gunakan. Langkah ketiga adalah kita konfigurasi router 0. Berikutnya adalah list kode-kodenya. Selanjutnya konfigurasi router 1. Ini list kodenya. Selanjutnya konfigurasi router 2. Berikutnya list kode-kodenya. Setelah kita mengkonfigurasi setiap router, langkah kelima adalah lakukan pengecekan dengan cara ping antar PC. Seperti berikut ini. Berikut mungkin hanya itu cara-cara dari pengkonfigurasian dari routing dynamics. Mungkin hanya itu video yang dapat ditampilkan untuk kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.